Tahukah kamu, hanya dengan duduk di depan komputer, kamu mengambil napas 12-15 kali per menit. Itu berkat spons terkuat di dunia yang membuatmu tetap hidup. Maksudku, paru-parumu. Pada suhu kamar, kamu menghirup sekitar 25 sektiliun molekul hanya dengan satu tarikan napas. Itu angka 25 yang diikuti oleh 21 angka 0. Ayo lihat seperti apa. Aku akan mengecilkan diri menjadi Mickey si molekul dan mengajakmu menjelajahi temanku. Oke, ingatkan aku untuk tidak melakukan itu lagi tepat setelah makan siang. Ini dia. Sekarang, kamu bisa melihat debu, partikel, dan kuman beterbangan. Siap untuk pergi ke paru-paru? Aku bisa masuk melalui hidung atau mulut. Mari kita ambil jalur yang lebih rumit. Kita akan masuk lewat lubang hidung. Wah, ladang rambut. Folikel di dalam hidung berdekatan seperti folikel di kepala. Rambut hidung bertindak sebagai penjaga keamanan. Mereka mencegah debu, kotoran, kuman, dan partikel lain masuk ke paru-paru. Lihat benda berkilap di ujung rambut itu? Itu adalah lapisan tipis mukus. Tugasnya menjaga kelembapan lapisan hidung dan memerangkap kotoran yang menumpuk di rambut. Ini seperti kamar bayi untuk upil. Hehe. Lebih jauh di dalam hidung, ada rambut yang lebih kecil. Itu disebut silia, dan itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Fungsinya adalah mengeluarkan mukus dan partikel kecil lain dari saluran pernapasan. Akhirnya, ada ruangan. Ini rongga hidung. Tugasnya melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Di sini, ada 3 bagian yang disebut turbinate di setiap sisi. Bentuknya mirip hotdog. Tugasnya juga menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup, serta menyaring partikel. Aku akan masuk ke sini dan melangkah lebih jauh. Seluncuran ke bawah ini adalah tenggorokan atau faring. Ayo turun ke laring. Kamu lihat seluncuran lain yang menuju ke arah berbeda itu? Makananmu masuk ke sana. Di bagian atas laring, ada penutup berbentuk mirip daun. Itu epiglotis. Ia menutup setiap kali kamu menelan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Kamu bisa melihat bukaan berbentuk segitiga itu? Itu adalah pita suara. Ia bergetar setiap kali kamu bicara dan memungkinkan udara melewatinya dalam kekuatan dan jumlah yang berbeda. Sekarang kita menuju batang tenggorok. Panjangnya 2 tee golf yang ditumpuk, tapi diameternya hanya 0,25. Cincin bergelombang yang mirip terowongan itu terbuat dari tulang rawan. Ini adalah jaringan fleksibel kuat yang menopang batang tenggorok. Omong-omong, saat kamu menarik napas, batang tenggorok memanjang dan melebar seperti balon. Saat kamu mengembuskan napas, ia kembali ke ukuran normal. Batang tenggorok sekarang terbagi menjadi 2 tabung lebih kecil, yaitu bronkus. 1 bronkus ke kanan dan 1 lagi ke kiri. Oh, lihat, paru-paru. Mari kita lihat seperti apa penampilan luarnya. Warnanya merah muda dan terbuat dari jaringan yang lembut, elastis, dan seperti spons. Paru-paru berada di dalam kantung jaringan dan melekat pada kantong itu oleh selaput tipis cairan seperti lem encer. Kantong itu menciptakan permukaan yang halus yang memungkinkan paru-paru mengembang setiap kamu menarik napas. Paru-paru juga memiliki ukuran dan bentuk berbeda. Paru-paru kanan lebih pendek daripada paru-paru kiri karena perlu memberi ruang bagi hati. Tapi paru-paru kanan juga lebih besar daripada paru-paru kiri. Di sebelah kanan ada 3 lobus, lobus atas, tengah, dan bawah. Di sebelah kiri hanya ada lobus atas dan bawah. Ada lekukan di paru-paru kiri. Disitulah jantung mengintip. Halo, kamu malu ya?
Tepat di bawah paru-paru ada otot raksasa, yaitu diafragma. Ia bertindak sebagai tempat istirahat untuk paru-paru dan jantung. Di sekitar paru-paru ada tulang rusuk yang bertindak sebagai pelindung. Ruang tertutup tempat paru-paru berada disebut toraks. Sekarang mari masuk untuk melihat apa yang terjadi. Tempat bronkus mulai masuk ke paru-paru disebut hilus. Begitu masuk, bronkus memiliki banyak percabangan. Seperti berada di dalam batang pohon yang membelah menjadi jutaan cabang lebih kecil. Oh, tunggu dulu. Apa yang terjadi di sini? Diafragma mengembang. Apa kita akan dikeluarkan? Oke, aman. Sekarang mari amati lebih dekat cabang kecil itu. Au, mereka berpelukan. Oke, ini tujuan kita. Cabang-cabang ini menjadi sangat kecil sehingga kita bisa menyebutnya bronchiolus. Mereka lebih kecil dari sebutir pasir. Dan di ujung cabang ini ada sekumpulan balon. Nama resmi mereka adalah kantong alveolar. Mereka tidak ditiup ya. Di ujung kantong itu, masing-masing balon disebut alveoli. Disitulah terjadi pertukaran gas. Mari masuk untuk melihat apa yang terjadi. Ruangan itu memiliki membran di luar, beberapa sel epitel, dan di dalam ada cairan. Sampai saat ini, aku melayang di udara, tapi sekarang kakiku basah. Ruang balon ini dikelilingi pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Mereka memiliki dinding yang sangat tipis untuk memungkinkan molekul oksigen masuk. Kamu bisa melihat bintik-bintik kecil biru itu melayang masuk dan keluar dari kapiler. Itu adalah karbon dioksida. Ia berjalan bebas kembali ke paru-paru seperti kita masuk tadi. Ingat saja bahwa kapiler dan Montagues tidak rukun di Romeo dan Juliet. Itu benar. Setelah kita melewati jaringan, sel, protein, dan terakhir plasma, kita perlu mencari transportasi. Di dalam pembuluh darah kapiler ada bus besar. Itu disebut sel darah merah. Ia dipenuhi zat besi. Hampir 70% zat besi dalam tubuh ada di dalam sel darah merah. Ia juga memiliki 270 juta kompartemen. Itu disebut molekul protein hemoglobin. Dan masing-masing memiliki 4 tempat duduk untuk 4 molekul oksigen. Begitu semua naik, kita akan melakukan perjalanan terbesar yang pernah ada. Sekarang kita menjelajahi jaringan kardiovaskular, kumpulan pembuluh darah sangat besar yang mencapai setiap sel dalam tubuh. Jika kita regangkan semua pembuluh darah dari ujung ke ujung sehingga membentuk garis lurus, panjangnya bisa mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Kamu bisa mendengar suara pompa yang kuat itu? Itu jantung. Itu adalah mesin yang mendorong oksigen ke seluruh tubuh dan tempat tujuannya. Tapi tidak semua oksigen yang dibutuhkan tubuh berasal dari paru-paru. Lapisan atas sel kulit dan sel-sel di permukaan depan mata mendapatkan sebagian besar oksigen dari udara. Sekarang kita melakukan perjalanan ke jantung, lalu arteri terbesar di tubuh. Ia disebut aorta, dan itu seperti akar raksasa yang membentang ke seluruh tubuh untuk menghasilkan akar yang lebih kecil. Lalu, oksigen masuk ke arteri terkecil dan mengalir ke otot. Disitulah kita turun. Bus menurunkan kita dari kursi dan menuju sel otot. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Itu untuk video lainnya. Dadah!